Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang running gear favorit saya selama tahun 2021. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa semua barang yang ada dalam video ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang semua barang ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Jadi kalau sudah mulai berkecimpung di dunia lari, pasti mencari tahu apa saja sih sebenarnya yang diperlukan, dibutuhkan pada saat kita berlari. Jadi perlengkapannya itu kalau sudah mulai terjun, pasti nggak hanya sepatu nih yang dicari. Kadang di marketplace online scroll-scroll apa ya, biasanya yang bisa dipakai untuk lari atau menambah kita semangat untuk lari. Kadang ada yang memang berfungsi secara performance, tapi ada juga yang berfungsi sebagai motivasi kita aja. Jadi kayak ya lebih cocok ke kitanya gitu ya. Jadi wah ini aku banget nih, sehingga menjadikan motivasi lari kita itu akhirnya terus berlanjut. Yang bakal saya sebutin adalah perlengkapan-perlengkapan lari yang biasa saya pakai, yang menjadi favorit saya selama 2021, tapi itu semua versi saya ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada pendapat lain dipersilakan. Jadi kita mulai dari kepala terlebih dahulu. Kepala saya hampir setiap lari pakai topi. Dan dari sekian banyak topi yang saya punya, running cap yang menjadi andalan saya adalah dari Adidas yang satu ini. Namanya Aero Ready 5 Panels kalau nggak salah. Kenapa menjadi favorit saya? Karena dia bahannya lentur. Jadi dia itu bukan kayak topi-topi yang keras gitu ya. Jadi dia lentur banget, bahannya lembut. Pada saat saya pakai di kepala itu nyaman banget, kayak nggak ngerasa pakai topi. Jadi kalau teman-teman mengira pada saat berlari pakai topi itu panas dan sebagainya, nggak sama sekali. Jadi nggak kerasa bahkan kalau kita sedang pakai topi. Dan di atasnya yang dua panel ini, yang dua di atas ini itu nerawang. Jadi kayak ada lubang-lubang ventilasinya yang gede-gede banget. Jadi pada saat kita panas kepalanya, pada saat kita berkeringat, itu keringatnya langsung keluar. Jadi kayak nggak ada yang menahan sama sekali. Jadi keringatnya itu kayak gampang menguap lah. Nggak ke badan kita atau nggak turun ke kepala kita. Jadi sirkulasinya tetap baik. Dan ini juga kerasa adem sih. Saya sebenarnya nggak pernah kepanasan menggunakan topi ini. Jadi manfaatnya dapat banget. Karena manfaatnya bisa, kalau misalnya silau, kepanasan, itu bisa tercegah dengan topi lari yang satu ini. Selain itu untuk sizing dari topi ini cukup pas di kepala saya. Karena kepala saya ini lingkarnya agak kecil ya. Jadi agak susah, kadang sering kegedean. Dan ini tulisannya di sini ada OSFM atau One Size Fit Most, jadi hampir semuanya bisa. Dan pada saat saya kecilkan seperti ini, nggak kelihatan ada talinya yang keluar-keluar, padahal ini sebenarnya ada di dalam sini. Nah, jadi teman-teman yang kepalanya lebih lebar dari saya, jangan khawatir, pasti sisanya masih banyak, pasti muat gitu ya. Jadi nggak hanya untuk kepala kecil, tapi kepala lebar pun muat banget. Dan ini enak banget, nggak kerasa pakai topi. Untuk kacamata saya sering pakainya pada saat long run. Kalau nggak long run, saya nggak pernah pakai sih kacamata lari ini. Dan saya pakainya Good Air, apa ya sebutannya, Good DR atau Good DR, nggak tahu. Yang jelas ini mereknya. Kemudian saya pakainya ini kenapa hanya pada saat long run. Kalau saat short distance gitu, kalau saat daily training biasa saya jarang pakai sih. Karena biasanya sore atau pagi-pagi banget. Tapi kalau long run otomatis kita pasti ketemu sama yang namanya sinar matahari. Dan kalau pakai kacamata, enak banget. Jadi kita nggak bakal merasa silau, nggak bakal merasa kepanasan di samping didukung topi tadi. Dan pada saat kita berlari itu kepanasan, menatap sinar matahari langsung tuh kayak mentalnya kena juga karena kayak gampang capek badannya. Pada saat teman-teman pakai kacamata, silaunya jadi soft gitu ya, sinar mataharinya masuk ke mata kita tuh jadi soft, mentalnya enak, adem, rasanya adem. Jadi akhirnya mentalnya terbentuk santai dan badan kita juga rileks. Jadi ini pengaruh banget. Jangan dipikir hanya untuk gaya-gayaan aja. Meskipun demikian saya biasanya pakai hanya pada saat long run.
Untuk jersey selama 2021 ini saya memfavoritkan jersey pelari jelata. Jadi ini sudah saya pakai short distance, kemudian long run hingga half marathon. Jadi pada saat saya pakai long run pun bajunya tetap terasa nyaman. Dia itu breathable, adem, nggak kerasa panas sama sekali. Dan dia itu kerasa ringan gitu ya. Jadi nggak kerasa berat walaupun keringetnya kita keluar itu nggak nempel atau nggak nyangkut di bajunya. Tapi dia langsung keluar karena memang breathable dan dia nggak lecet sama sekali meskipun kita pakai sampai half marathon. Jadi menjadi baju favorit saya pada saat berlari. Berikutnya untuk tight compression saya selalu pakai pada saat long run. Jadi 10K ke atas. Kenapa saya pakai di long run aja nggak di short distance? Ya kalau short distance saya rasa nggak terlalu membutuhkan manfaatnya. Tapi kalau long run, long distance butuh banget karena emang kerasa banget dia manfaatnya banyak banget pada saat kita pakai tight compression ini. Dan kalau pembahasan lebih detailnya sudah pernah sih saya bahas, atau klik link di atas ini untuk penjelasan dari tight compression. Dan saya pakainya dari Athlon karena dia murah meriah, karena dia brand lokal yang cukup murah tapi cukup terjangkau dibandingkan tight compression yang lain. Tapi kualitasnya menurut saya sudah sangat bagus ya, sangat memadai lah, layak banget untuk dipakai dan menemani kita untuk long run. Jadi kalau teman-teman cari yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas tapi dengan harga yang cukup terjangkau, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi sih, dia brand lokal. Lanjut, setelah saya pakai tight compression, saya biasanya nggak cuma tight compression tapi saya tetap double celana pendek. Jadi celana pendek untuk lari saya juga pakai dari Athlon, sama karena belinya waktu itu barengan. Ternyata ini enak banget untuk dipakai atau untuk di double dari tight compression yang tadi. Dia atasnya itu karetnya itu lebar gitu ya bentuknya, jadi nggak yang cuman sehelai tali aja. Kemudian yang belakang ini saya nggak tahu ini namanya apa ya, yang kayak karet melar ini, dan dia lebar. Jadi pada saat di pinggang itu nyaman dan dia nggak gampang melorot atau geser pada saat kita berlari. Kadang kalau kita pakai lari agak kenceng itu harus perlu ditali dan lain sebagainya. Jadi tali ini menurut saya mungkin hanya untuk make sure aja, padahal karetnya ini sudah cukup nyaman, cukup erat di pinggang kita. Dan ini bukan erat yang nggak nyaman gitu ya. Kadang kalau tali saya merasa nggak nyaman, tapi kalau ini pas nyaman di pinggang saya. Dan ini bahannya enak juga, ringan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk jarak jauh, dia bakal tetap kerasa nyaman sih. Terutama di saya ya, sepengetahuan saya. Dan dia ada sakunya juga ada apa namanya ini? Ada kancingnya begini. Apa ini namanya ya? Ya pokoknya bisa ditutup lah dia. Bukan cuman polosan gitu. Jadi barangnya bisa keluar, tapi make sure biar lebih aman, lebih safety, dia bisa ditutup. Kemudian dia bahannya juga ringan, jadi nggak usah khawatir untuk terlalu berat. Berikutnya kaos kaki. Yang paling favorit saya di 2021 adalah kaos kakinya Skechers. Jadi dia saya beli di toko, kemudian harganya 99.000 dapat 3. Jadi cukup murah, cukup terjangkau, tapi kualitasnya bagus banget. Jadi bahkan ada yang lebih mahal saya punya, tapi tetap lebih nyaman ini. Dia kayak bahannya bagus, nggak gampang apa ya, nggak gampang keluar serat-seratnya itu, benang-benangnya. Kemudian dia di sini ada bantalannya, di sini ada bantalannya, di sini juga ada bantalannya. Dia nyaman rasanya. Kemudian di atasnya ini juga agak tipis yang bagian atas, biar nggak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal kadang kan kita butuh kaki kita itu yang sirkulasinya bagus ya. Kalau misalnya sepatunya ada bagus tapi kaos kakinya ketebalan ya sama aja. Jadi harus didukung dengan kaos kaki yang memang bisa menyerap udara, jadi biar tetap nyaman, nggak gampang basah di kaki kita. Berikutnya untuk running watch saya pakai Garmin FR45. Sebenarnya ini keluaran tahun 2020 ya. 2021 sudah ada FR55. Cuman saya belinya di 2020 dan sampai sekarang masih menjadi favorit saya, belum mau ganti karena memang masih bagus banget. Nggak pernah ada errornya sama sekali, dan kualitasnya menurut saya sudah sangat mumpuni dan cukup banget untuk mendukung performa saya lari. Dan sampai sekarang belum pernah ada masalah sih dengan Garmin Watch yang satu ini. Dan aplikasinya juga bagus banget, analisanya lengkap banget, dan ini masih menjadi favorit saya di tahun 2021. Untuk sepatu nggak akan saya bahas karena sudah saya bahas secara khusus di konten sebelumnya. Kalau penasaran bisa langsung ke sana aja.
sepatu apa yang menjadi favorit saya di tahun 2021, karena kalau dibahas di sini bakal kepanjangan. Kita khusus running gear-nya aja yang biasa saya pakai dan menjadi favorit saya di tahun 2021. Balik lagi, itu tadi adalah versi saya. Jadi banyak banget versi yang lain, versi teman-teman sekalian yang mungkin bisa nggak setuju dengan punya saya, atau punya referensi yang lebih baik menurut teman-teman sekalian, boleh banget. Jadi kalau ada diskusi, langsung sharing di kolom komentar. Atau kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.